Kabar baik sebenarnya bagi Anda para pencinta dividen. Nah, sobat investor, kita kan saat ini sudah memasuki bulan-bulan pembagian dividen. Ramainya memang itu di bulan April sampai dengan bulan Juni. Namun tentu ada yang mungkin sudah akan mulai lagi membagikan dividen di bulan Maret ini. Saat ini memang adalah kesempatan yang cukup bagus karena sangat banyak saham-saham yang lagi terdiskon. Jadi bagi Anda yang memang mungkin sudah punya portfolio saham dengan dividen investing, ya tinggal menyesuaikan lagi. Mungkin bisa switching saham-saham yang secara prospeknya mungkin sudah kurang bagus atau seperti apa, bisa diganti dengan saham-saham yang bagus yang mungkin pada waktu Anda mulai membangun portfolio saham yang menggunakan dividen investing ini, ya Anda belum membeli karena mungkin saham tersebut masih ada di harga yang cukup tinggi, maka sebenarnya kesempatan lah untuk sekarang Anda bisa switching, ganti, Anda bisa alihkan ke saham-saham yang lain yang sekarang ini secara potensi jadi lebih besar lagi. Dan juga mungkin untuk Anda yang baru mau memulai, sebenarnya kesempatan terbaiknya itu adalah sekarang ini, kesempatan itu terbaik itu adalah sekarang ini. Bukan berarti juga dibilang kesempatan terbaik ketika Anda membeli pasti langsung naik harga sahamnya, tidak tetapi artinya dengan situasi sekarang ini yang dimana Anda bebas, lebih bebas memilih untuk saham-saham pilihan dividen investing Anda. Karena kan untuk contoh untuk kisaran 1 tahun kemarin, untuk mencari saham-saham yang bisa membagikan dividen di atas 7% lebih di harga yang sebenarnya rata-rata sudah cukup mahal seperti BRI, BMRI pun di saat itu kemungkinan hanya di kisaran 5%, 6%, mungkin saham-saham batubara yang punya dividen tinggi pada waktu itu. Nah, sedangkan untuk di harga sekarang ini, untuk BRI, BMRI saja sudah menawarkan dividen. Jikapun kinerjanya stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka setidaknya di harga sekarang ini ada di kisaran 7-9% tergantung dividen payout ratio yang nantinya akan dibagikan oleh masing-masing. Nah, jadi kembali lagi bagi Anda yang baru mau menyusun, ini sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik dengan melimpahnya pilihan saham di berbagai sektor. Di berbagai sektor, tidak hanya terfokus pada satu sektor aja, karena kan seringkali dividen investing itu banyak terfokus ke batubara, kemudian ada juga yang memang menyasar ke saham-saham seperti saham-saham perbankan yang memang banyak juga yang rutin membagikan dividen. Tetapi sekarang ini ada begitu banyak sektor-sektor yang secara dividen yield-nya sudah menarik karena banyak yang mengalami koreksi. Nah, bagi Anda yang baru mau membangun portfolio investasi saham Anda dengan menggunakan metode dividen investing, Anda juga bisa kan menggunakan aplikasi Stockbit yang mana bisa Anda gunakan ini screenernya Anda bisa search seperti ini, kemudian Anda dibawa dari IHSG ini data IHSG ini. Nah, di bawahnya ada di bagian keempat ini atau di kanan ada screener. Anda tinggal klik untuk fitur screenernya, kemudian Anda tinggal pilih di sini ada banyak yang bisa Anda gunakan, tapi karena ini berbicara tentang dividen kita pilih dividen. Nah, di sini setidaknya ada 4 kategori untuk Anda bisa gunakan, yaitu yang pertama dividen stock. Ini berbicara tentang saham-saham yang rajin bagi dividen, kemudian saham-saham yang membagikan dividen yang secara market cap-nya itu besar, kemudian yang market cap-nya sedang, menengah. Nah, di sini juga ada, dan ada yang market cap yang kecil. Jadi tentu untuk Anda yang lebih memilih untuk main lebih aman, Anda pilihlah big caps ini Nah, bisa Anda lihat kalau kita klik yang bagian atasnya dividen stock. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Saham-saham yang rutin membagikan dividen ini setidaknya ini ada 120 saham jadi melimpah dengan dividen yield yang ditawarkan ini tentunya bervariasi Sobat investor, tinggal Anda melihat sendirilah seperti apa besaran dividen dan saham-saham mana yang sebenarnya cocok untuk Anda beli sekarang ini. Nah, contoh saja kalau kita misalnya mengambil PTBA kita klik untuk PTBA, maka kita lihat untuk histori dividen dari PTBA. Sobat investor, terakhir PTBA membagikan dividen Rp397 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita mau melihat
Maka kita cek di Kistatnya, kemudian kita lihat EPS-nya. Ya, kita lihat EPS-nya. Ya, memang PTBA belum merilis laporan keuangan untuk kuartal 4 2024, namun jika di-annualize-kan ada di 373. Jadi sebenarnya kan tentu ini turun ya sobat investor. Kalau kemarin tahun kemarin dia membagikan dividen di 397, ya tentu boleh dibilang ya hampir tidak mungkin akan membagikan dividen yang sama seperti ini. Nah, jadi dengan melihat sesederhana ini aja, kalau memang Anda ternyata kan dividennya menurun, apakah memang cari saham lain? Ya bisa, Anda tinggal cari lagi. Jadi cukup mudah ya sobat investor, Anda bisa cari, ada PTBA, ada ITMG, MBAP, dan saham-saham yang lainnya ya. Bisa Anda cari semua di sini, itu cukup menarik ya sobat investor. Tinggal Anda yang memilih lah sesuai dengan yang Anda pahami. Misalnya Anda lebih tertarik mungkin untuk saham-saham perbankan, ya coba kita lihat untuk BJTM. Ya memang BJTM juga secara harga ini kan koreksi cukup dalam ya. Kalau kita lihat dalam 1 tahun saja BJTM ini sudah turun 21,67%. Tapi kalau kita melihat dari histori pembagian dividennya, maka bisa Anda lihat di sini sobat investor, dividen terakhir dibagikan BJTM ada di angka 54,39. Nah, coba kita cek ya untuk EPS-nya. Ternyata dia belum juga rilis laporan keuangan full year 2024, tapi jika disetahunkan EPS-nya ada di 82,59. Ya, artinya ini memang agak turun ya sobat investor. Turunnya juga ya kurang lebih 10% lebih ini. Turunnya EPS jika kinerja 2024 ya sudah sama dengan yang di-annualize-kan ini. Maka kalau Anda membeli sekarang ini ya mungkin tinggal hitung aja. Ya kalau di sini secara harga sahamnya kalau secara earning per share-nya turun di kisaran, ya kita bulatkan saja 15% untuk perkiraan turunnya EPS dari BJTM ini. Maka jika nanti dia membagikan dividen kemudian dengan dividen payout ratio yang sama, maka Anda bisa kurangi aja 54,39 ini kalau dikurangi 15% berarti ada di kisaran berapa ini? Di kisaran 40, ya kisaran 46 lah, 45 lah kita ambil paling kecil, 45 ya. 45 rupiah. Maka di harga sekarang ini 470 kan ini mendekati di kisaran 8-9% ya. Coba kita hitung. Jadi langsung kita praktekkan saja ya cara menghitungnya. Jadi setelah kita dapat misalnya prediksinya, estimasinya, nanti BJTM akan membagikan dividen per share-nya 45 per lembar saham, maka kalau kita membeli di harga sekarang ini 470, ya tinggal dibagi 45 bagi 470. Nah, ini dikalikan 100, maka dividen yang ditawarkan BJTM ada di 9,5% ya. Jadi ini cukup tinggi ya sobat investor. Nah, tentu kan ini tidak didapatkan kalau di tahun-tahun kemarin. Karena kalau di tahun kemarin harganya ada di 600-an ini, maka kita hitung ya sobat investor. Nah, tahun kemarin kan dia membagikan dividen 54 ya. 54,37 lah. Kemudian kita bagi dengan harga kemarin ada di 600. Kali 100 bisa teman-teman lihat ya, hanya di 9 ya, 9,06. Artinya masih sekarang yang lebih tinggi dengan harga yang sudah terdiskon 21% lebih. Secara dividen yield-nya justru sekarang ini lebih tinggi, padahal kan tadi kita sudah hitung sudah kurangi 15% ya, sudah kurangi 15%. Nah, bagaimana jika ternyata BJTM untuk kinerja kuartal 4-nya ternyata mungkin ya membaik dan akhirnya secara untuk EPS-nya justru naik, kan tentu di harga sekarang ini BJTM sudah menawarkan dividen ya di atas 10%. Jadi seperti itulah sederhananya cara menghitung untuk Anda mau berinvestasi dengan menggunakan metode dividen investing. Sederhana saja, hanya memang kembali lagi tugas Anda adalah menganalisa saham pilihan Anda. Jangan hanya melihat atau menghitung dari besaran dividen yield-nya, tetapi juga dari prospeknya, apakah BJTM ini masih menarik, dan ya masih banyak kan saham-saham yang lain. Cuma memang kembali lagi ya sobat investor, jika berbicara tentang investasi menggunakan dividen investing juga yang seringkali disalahartikan oleh
investor-investor pemula adalah mereka berpikir itu bisa berhasil, bisa mencapai keuntungan yang maksimal dalam waktu singkat. Tentu itu suatu hal yang salah. Namanya juga yang dikejar dividen. Ya, dividen yang sudah paling mentok-mentoknya 9-10 itu sudah termasuk besar. Karena di harga-harga normal ya palingan cari 5-6% aja itu sudah lumayan. Nah, jadi kalau dengan 9-10% kemudian Anda mau berharap dia 1-2 tahun beggar, pendapatan Anda naik 100%, ya tentu itu suatu kesalahan ya. Yang benarnya untuk dividen itu ya Anda berinvestasi sekarang, kemudian Anda jika pun ke depan masih dapat modal ya fokus bukan pada bagaimana pergerakan harga sahamnya naik dan turun. Yang penting fokus aja analisa sahamnya apakah secara fundamental dia masih bagus, ya sudah cukup. Yang Anda justru harus lebih memperhatikan adalah menambah jumlah lot. Untuk metode dividen investing kan janganlah juga hanya fokus pada satu saham. Anda bisa membeli beberapa saham ya, 5-7 saham, supaya ketika pun mungkin ada tambahan modal kan Anda tinggal melihat yang mana yang secara valuasinya masih murah. Nah, Anda bisa masuk di situ supaya secara potensi dividen yieldnya ya akan jauh lebih bagus dibanding dengan saham-saham pilihan Anda yang mungkin secara harga sahamnya sudah naik, ya maka kan potensi dividen yieldnya jadi menurun. Jadi tidak usah untuk tambah, memaksimalkan metode dividen investing. Salah satunya itu adalah reinvest sehingga terjadi compounding hasil dari dividen yang kita dapatkan. Juga ketika kita belikan lagi jumlah lot bertambah, nah itu juga ke depan akan terima dividen. Apalagi di saham-saham yang 2, 3 bahkan ada yang 4 kali bagi dividen dalam 1 tahun. Wah, tentu kan dia akan terus bergulir dan seperti istilahnya itu akan menjadi snowball, bola salju yang ketika dilepas dia bergulir, dia ya makin ke bawah, makin meluncur, dia akan makin besar. Oke, jadi mungkin ya itulah sedikitlah gambaran tentang dividen investing. Dan memang jika Anda punya pertanyaan, punya juga tanggapan atau punya saran, bahkan kritik sekalipun untuk topik ini, ya silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat investasi, salam IHSG. Investor harus selalu gembira.